Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa unzila fihi al-Qur'anu kama unzila fihi at-Tauratu wal Injil wal Zabur wa futiha abwabul jinani wa ughliqa abwabun niran wa furidha siyamuhu wa dha'afahu lis-sha'imil ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para bapak kiai, sesepuh penyusup semua, terutama yang kami cintai, yang kami banggakan, anak-anak pengurus Ibnu IPPNU Ranting Banget, lebih khusus Ketua Ibnu Mas Farhan Nawanto, Ketua IPPNU Mbak Nabila, dan teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari kita selalu panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore kali ini, sore menjelang buka puasa di bulan Ramadan tahun ini, tepatnya tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 21 April 2021 Miladiah, kita semua dapat mengisi di bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan, dan kita semua bisa menjalankan puasa Ramadan sampai ke hari ke-9 ini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Para hadirin pemirsa semua yang kami muliakan, alhamdulillah, untuk Ibnu IPPNU Ranting Banget di sore kali ini mengadakan sedikit kajian ramah tentang bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, karena Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan umat beliau, umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sesuai sabdanya, Rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad, yaitu termasuk kita semua. Untuk itu bulan Ramadan yang mulia ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad bersyukur, yaitu menangi bulan Ramadan. Hadirin pemirsa semua yang berbahagia, di bulan Ramadan ini Allah memuliakan, yaitu karena bulan Ramadan ini yang pertama ada yang namanya turunnya Al-Quran, yang kedua adalah Siyam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW adalah di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran yaitu yang pertama secara global dari Lauhil Mahfuz ke Sidratil Muntaha dan langit dunia, itu secara global 30 juz, yaitu di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Sidratil Muntaha, Sidratil Muntaha ke langit dunia, itu 30 juz secara global. Yang kedua, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yaitu secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Jadi yang pertama tadi Allah menurunkan Al-Quran 30 juz secara global di malam Lailatul Qadar, sesuai sabda Allah, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu adalah turun secara global 30 juz. Yang kedua adalah Allah menurunkan Al-Quran secara terperinci dimulai yang pertama kali tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq atau surat Iqra ayat 1 sampai 5, yaitu tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Nah, untuk itu di bulan Ramadan ini, tepatnya tanggal 17, adalah hari ulang tahun Al-Quran. Dan disebut, yang umumnya kita sebut adalah Nuzulul Quran. Hadirin yang berbahagia, untuk Al-Quranul Karim sudah kita tidak mamang lagi bahwa Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat Islam. Pedoman yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita sebagai generasi penerus, marilah kita pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman, yang pertama kita harus bisa membaca. Sebelum mengetahui isi Al-Quran, yang pertama adalah kita harus bisa membaca Al-Quran. Sesuai sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, wa'allamahu, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada sesamanya, kepada anak didiknya, kepada adik-adiknya. Karena Al-Quran itu adalah sebagai walaupun Al-Quran itu sebagai pedoman kita, dan Al-Quran nanti akan memberi syafaat pertolongan kita besok di hari kiamat. Sesuai sabda Rasulullah SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahari fashaffi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'anu
Rabbi mana'tuhun nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi fayashfa'ani. Rawahul Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. As-siyamu wal Qur'anu. Siyam, puasa Ramadan, ya, khususnya puasa Ramadan. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an. Yashfa'ani, nanti akan memberi syafaat lil abdi, kepada hamba, pada kaulo hamba, kepada hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat, puasa Ramadan atau puasa lain, Senin Kemis dan lain-lain, puasa sunat, wal Qur'anu, dan Quran, nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada, yaitu hambanya. Yaqulus siyamu, puasa berkata kepada Allah, Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wasyahwata bin nahari. Ya Tuhan kami, inni mana'tuhu, sesungguhnya saya puasa. Mana'tu itu menyegah, apa itu? Ngerawai kepada hamba at-ta'ama, ing mangan, jalan itu, ya. Wasyahwata, dan syahwat, bin nahari, pada waktu siang hari. Sesungguhnya kami puasa melarang kepada hamba untuk makan, minum, dan syahwat, di waktu pagi hari, di waktu siang hari. Fasyaffi'ni fihi, maka berilah syafaat kepadaku, fihi, kepada hamba tersebut. Jadi puasa yang kita lakukan besok di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu adalah asy-syafa'atu su'alul khair minal ghair lil ghair. Syafaat yaitu minta perkara yang baik dari orang lain untuk orang lain. Artinya puasa nanti minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kebaikan diberikan kepada hamba yang mau berpuasa. Jadi itu namanya puasa memberikan syafaat. Yang kedua, wa yaqulul Qur'anu Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi fayashfa'ani. Wa yaqulul Qur'anu, Al-Qur'an juga berbicara, Rabbi, Tuhanku, mana'tuhun nauma bil laili, kami menyembah kepada hamba untuk tidur pada waktu malam, karena dia yaitu membaca Al-Quran, untuk membaca kami. Fasyaffi'ni fihi, maka berilah syafaat kepadaku, fihi, untuk hamba tersebut. Jadi Al-Quran nanti juga berupa makhluk Allah yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Fayashfa'ani, maka kemudian Allah memberikan syafaat kepada Al-Quran, memberi syafaat kepada puasa, dan diberikan kepada hamba yang puasa, hamba yang mau membaca Al-Quran. Itu mari yang pertama kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Walaupun karena apa? Itu adalah sebagai pedoman kita, sebagai pedoman hidup kita di dunia dan akhirat. Maka yang pertama kita belajar Al-Quran, karena setelah itu kita baca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu termasuk ibadah.
walaupun tidak tahu artinya. Itu kita sebagai orang Islam harus sering membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku, ibadah yang sunat, tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Karena orang Islam yang tak pernah membaca Al-Quran, Rasulullah SAW sampai menyindir dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah raihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamra la rikhalaha wa ta'muha khulbun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir rayhana raihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil khamdulah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an. Masalul utrujah, itu adalah seperti buah. Kalau guru kami memberi al-utrujah, yaitu maknanya dengan jeruk. Rihuha thayyibun, baunya itu adalah sedap. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga manis. Jadi orang Islam yang membaca Al-Quran itu seperti buah jeruk. Apa itu? Baunya sudah sedap, rasanya sudah manis, sedap dan manis. Yang kedua, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamra, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'muha khulwun. Buah kurma itu baunya tidak ada, jadi tidak ada baunya. Maka orang yang melihat buah kurma itu buah apa? Tidak menarik. Beda kalau buah apa itu mau tadi? Buah jeruk, baunya sudah semerbak, sudah wangi. Setiap orang ingin mencicipinya, ingin memakannya. Kalau sudah dimakan, rasanya manis. Itu orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Jadi tidak ada baunya, tidak ada daya tariknya. Tapi wa ta'muha khulwun. Apa itu? Wa ta'muha khulmun. Dan rasanya manis karena dia orang Islam. Ya, rasanya manis tapi tidak punya bau. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur rayhana kamasalir rayhana. Orang munafik yang membaca Al-Quran, orang munafik kan orang yang mengaku mukmin. Jadi perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti apa itu? Seperti ar-rayhana, yaitu kembang telasi. Kembang telasi itu rihuha thayyibun, baunya sedap, semerbak. Tapi wa ta'muha murrun, tapi kalau dicicipi, dimakan, rasanya pahit sekali.
Jadi perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu baunya sedap sekali, tapi rasanya pahit karena dia munafik, dia tidak percaya Islam. Yang keempat, wa masalul munafiki alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdulah laisa laha riqun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hamdulah, makanan hamdulah. Menurut guru kami Syaroni, kalau maknanya itu bolu tekek. Lari khalaha, tidak punya baunya sudah tidak punya. Wa ta'muha murrun, kalau dimakan rasanya pahit sekali. Jadi orang muslim yang membaca Al-Quran itu harum, baunya harum. Dan membaca Al-Quran itu adalah termasuk ibadah. Dan membaca Al-Quran itu adalah pahalanya banyak sekali. Man qara'a harfan min kitabillah katabat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja dari kitabnya Allah, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, katabat lahu hasanatun, orang itu ditulis satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, satu kebaikan itu dilipatkan, dimisilkan sama 10 lagi, ditingkatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim, kami Rasulullah, saya Rasulullah tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf, bal alifu harfun. Balik satu alif saja itu satu huruf. Walamu harfun, dan lam satu huruf, wa mimu harfun, dan mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim, alif lam mim itu sudah 3 huruf. Itu kalau menurut berarti satu apa itu? Satu huruf satu kebaikan. 3 huruf berarti 3 kebaikan kali 10, jadi menjadi 30. Membaca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Itu mari kita sebagai generasi muda tingkatkan untuk belajar Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu adalah pedoman kita. Yang pertama itu adalah kita baca dulu. Setelah membaca Al-Quran dengan baik, tentunya dengan ilmu tajwid. Karena membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu tajwid. Sebagai Syekh Jazari mengatakan, wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Wal ahdu mengambil wal ahdu bit tajwidi, mengambil atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, hatmun lazimu. Hatmun itu wajib, lazimun tetap juga wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu, barang siapa membaca Al-Quran tanpa membawa tajwid, asimu bakal dosa. Jadi Al-Quran cara membacanya harus memakai tajwid. Kalau tidak memakai tajwid malah dosa. Ada hadis lagi, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Pirang-pirang banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tapi wal Qur'anu yal'anu, Al-Quran
nanti bahkan melaknati dia. Dia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran malah melaknati. Karena apa? Karena membacanya tanpa membawa ilmu tajwid. Jadi berarti membawa ilmu tajwid itu wajib. Membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid hukumnya haram. Itu sebelum membaca Al-Quran harus belajar ilmu tajwid dulu. Setelah ilmu tajwid sudah bisa, kita praktekkan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Walaupun tidak tahu artinya, belum tahu artinya, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi termasuk ibadah yang paling utama, ibadah yang sunat dibanding dengan sholat sunnah-sunnah, ibadah sunnah yang lain. Ibadah yang paling mulia umatnya Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Afdhulu ibadati ummati tilawatul Quran. Itu di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, tepatnya bulan Asbar Nuzulul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pelajari. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran, mari kita belajar ilmu tajwid, belajar Al-Quran kepada guru-guru Al-Quran yang sudah paham Al-Quran, yang sudah ahli Al-Quran. Sudah kita belajar, kita amalkan. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, kita pelajari isinya Al-Quran dan kita amalkan, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman, khususnya pedoman umat Islam yang pertama. Setelah itu baru hadis, dan menurut Ahlussunnah Jamaah adalah ijma' dan al-qiyas. Jadi itu kita sebagai generasi muda, khususnya warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, Ibnu PBNU, yang pertama di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Sudah itu kita amalkan. Semoga apa yang kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan ini, dan kita dalam baca Al-Quran sampai saat ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah, itu adalah kebutuhan kami, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.